Halo semua, selamat datang di Durjana Podcast, podcast audio visual, and let's go to story. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Durjana Podcast. Bersama gua tentunya Mr. B. Tidak asing lagi, mungkin suara gua di telinga-telinga kalian. So, sebelum kita memulai podcast ini, siapkan kopi Anda, siapkan rokok Anda atau pot Anda untuk mendengarkan podcast ini agar bisa lebih santai, lebih enjoy gitu. So, jadi kita mulai aja. Apakah lu yang mendengarkan atau lu semua yang mampir ke channel ini sudah memantapkan hati kalian? Siapa yang akan kalian pilih dari 3 paslon ini untuk menentukannya? Untuk menentukannya kan, untuk memimpin 5 tahun ke depan. Mungkin episode ini diupload mungkin sekitar 4 atau 5 hari lagi kita menjelang pencoblosan. Atau lu masih bingung semua dan siapa yang akan lu pilih dan lu kriterianya belum tahu siapa yang bakal bisa memimpin. Ya mungkin gue nggak tahu ya, itu balik lagi. Cuman kalau yang belum pernah ngikutin debat 1, 2, 3, 4, 5 silakan tonton tayangan ulangnya di channel di YouTube. Di platform-platformnya banyak kok yang nyediain tayangan-tayangan ulang debat kemarin dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk pertama kalinya gua Mr. B akan ikut berpartisipasi di pemilu tahun ini. Entah kenapa ya, gua kayaknya akan ikut deh. Pak, ini yang pertama, ini benar-benar first time gua ikut mencoblos, karena sebelum-sebelumnya ya sorry to say gua nggak pernah nyoblos, tapi tahun ini gua akan mencoba mengikuti pemilu ini. Kenapa akhirnya gua mengikuti pemilu tahun ini? Karena dari 3 pasangan calon tersebut gua melihat sedikit ada potensi yang menurut gue bisa gua pilih. Ya itu nggak usah gue sebutin di sini, gua nggak mau jadi aneh-aneh, itu tetap jadi pilihan dalam diri gue sendiri. Ya karena ada 1, 2, 3 alasan yang gue pilih kenapa gue harus ikut pertama kali, dan ada beberapa kriteria yang sangat menurut gue ya lumayan masuk lah dari 3 pasangan calon yang akan kita coblos gitu. Jadi makanya untuk pertama kali dan tahun ini gue akan mencoblos. Terus selanjutnya, buat lu yang masih nggak tahu harus milih siapa, coba search aja ya. Mungkin lu bisa search visi misinya, bisa searching program-programnya, atau ya apapun itu. Masih banyak, masih bisa, adalah kesempatan yang gue bilang tadi, masih ada waktu 4-5 hari dan itu cukup
ya gue nggak, itu bakal balik ke lu milih siapa sesuai dengan hati lu. Ya yang terpenting sebenarnya nggak usah lah lu ikuti aja kata hati lu nggak usah ikutin lingkungan, yang terutama lingkungan ya, lingkungan kanan kiri lu, depan belakang lu, itu nggak usah lu ikutin. Dan kita itu boleh loh berbeda pilihan, berbeda pendapat, itu boleh. Kenapa? Karena itu hak kita untuk bersuara. Di dalam satu rumah aja belum tentu satu suara, bisa berbeda suara. Jadi ya silakan, masih ada waktu 4-5 hari lagi untuk menentukan pilihan kalian dengan mantap melalui hati kalian. Nggak usah mengikuti kanan kiri, depan belakang, atau lingkungan kalian. Karena kayak gitu mungkin lebih baik lu mengikuti kata hati lu daripada lu ikut di sekitaran lu, itu aja. Yang ya setelah itu di media mainstream atau media sosial banyak banget berita-berita yang berseliweran, entah dari bukannya entah, tapi dari 3 pasangan calon ini banyak yang berseliweran. Tapi balik lagi ke lu, sebenarnya lu mau percaya silakan, enggak ya silakan. Cuman kalau hati lu sudah mantap, mungkin lu nggak akan goyang, atau lu mungkin nggak bakal pindah haluan. Dan untuk para pendukung dari 3 paslon ini, mungkin udah saatnya kita lihat nanti di tanggal 14, setelah tanggal 14 ya, siapa yang akan memenangkan pemilu ini. Ya gue harap sih mudah-mudahan berjalan dengan damai, dengan baiklah, damai, nggak ada senggol kanan kiri, nggak ada pertikaian di sana. Ya itulah yang kita pengen. Mungkin kan dari debat 1, 2, 3, 4, 5 sudah cukup tuh. Nah, mungkin pas setelah dari tanggal 14 setelahnya ya udahlah stop, karena sudah selesai juga kompetisinya. Dan di kompetisi itu kan bakal ada yang menang dan kalah, nggak semuanya harus 3-3-nya menang gitu. Jadi siapapun yang menang nanti, gua harap tidak ada saling bengis, senggol menyenggol dengan tidak enak. Semuanya harus saling merangkul kembali. Itu aja yang gue pengen, karena sudah cukup polemiknya di 1, 2, 3, 4, debat 1, 2, 3, 4, 5 kemarin, itu udah cukup. Dan untuk yang terpilih, gue berharapnya mudah-mudahan yang terpilih nanti bisa mendengarkan suara masyarakat, bisa menstabilkan dari segi apapun yang ada di masyarakat Indonesia. Yang kita tahu sekarang di masyarakat Indonesia ini lagi ya itu ekonomi juga, dari segi ekonominya kita juga lagi susah banget. Kita yang sebagai masyarakat memang benar-benar merasakannya, dari harga sembako naik, terus kebutuhan dari harga sembako naik, kebutuhan yang lainnya pun ikut naik. Jadi mudah-mudahan setelah pemilu ini dan siapapun yang kepilih, mudah-mudahan bisa menstabilkan ekonomi agar kebutuhan masyarakatnya bisa kembali seperti semula, tidak melonjak
tinggi. Iya, gua kalau dari itu gue lihat ya, harga-harga sembako atau kebutuhan tuh melonjak tinggi banget, yang ya kita juga nggak tahu kayak gimana, cuman melonjaknya per 2 minggu sudah ada yang naik lagi barang, per 2 minggu sudah ada yang naikin barang. Kenapa gue ngomong gitu? Karena gue lihat dari setiap gue belanja ke warung-warung kelontong aja, Mas, harga ini naik ya. Mudah-mudahan setelah pemilu ini siapapun terpilih bisa menstabilkan ekonominya dulu untuk masyarakat Indonesia tidak lagi mengeluhkan yang bisa dibilang, kalau masyarakat Indonesia bilang yang apa-apa mahal mungkin bisa stabil lagi harga ekonominya gitu. Dan harapan gue bisa sejahtera masyarakat ya, negara juga gimana gue ngomongnya, negara Republik Indonesia ini bisa juga dipandang di dunia internasional nggak sebelah mata lagi, karena kita mulai pelan-pelan akan bangun dari tidur ya. Mungkin itu harapan gue, kita bangun dari tidur agar mata dunia internasional bisa melihat kita dengan baik dipandangnya. Itu harapanku. Asik, itu harapanku ya. Semua orang berharap apapun nih, siapapun yang jadi nanti bisa diharapkan sama masyarakat Indonesia jadi baik, kebutuhan di masyarakat Indonesianya di mata dunia juga lebih baik, nggak bisa melayani yang sebelumnya ya. Pemimpin sebelumnya yang memimpin juga ada baik dan buruknya. Yang buruknya kita nggak usah ceritakan, ambil yang baik-baiknya aja. Cuma yang buruk-buruknya bisa kita lihat, dan masyarakat juga banyak yang lihat lah buruknya, bukan gua doang. Gua bukan siapa-siapa, sekali lagi gua bukan siapa-siapa. Cuman masyarakat Indonesia sekarang bisa mencari berita melalui media sosial seperti Twitter. Sekarang bukan Twitter deh, X namanya, X. Terus YouTube, terus Instagram, ditambah lagi dengan TikTok. Mereka sudah bisa mencari itu terus dan terus. Jadi kalau dibilang udah pada melek di teknologi lah untuk mencari berita-berita seperti itu. So, mungkin itu aja dari gua. Dan siapapun yang terpilih nanti harus menerima yang kalah harus menerima dengan lapang dada dan saling merangkul, saling membawa negara Indonesia ini lebih baik lagi dan masyarakatnya lebih baik lagi. Bisa mendengarkan keluhan dari masyarakat Indonesia. Itu aja pesan gua. Jadi sekian episode podcast kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke sekeliling kalian. Siapa tahu ini jadi menarik. So, gua Mr. B. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.